Kita mulai ya kelas hari ini. Sudah pertemuan ke-9 kelas bahasa Indonesia. Bagaimana kemarin saya titip dibaca modulnya yang tentang artikel-artikel, sudah dibaca atau belum? Sudah dibaca belum? Kemarin saya titip halaman 51, 65, 79, dan 93. Nah, kemarin ada yang masih ingat nggak apa yang akan kita lakukan pada pertemuan minggu ini? Terus kenapa saya minta tolong teman-teman untuk dibaca dulu modulnya, yang artikel-artikel itu terutama. Ada tentang iptek, lalu ada tentang moral, kemudian hukum, dan tentang kesehatan. Oke, Mbak Santi menjawab tentang wawancara. Kalau wawancara itu memang akan masuk di salah satu pelajaran kita, tapi yang saya tanyakan bukan yang itu. Kenapa kok saya minta dibaca dulu artikelnya? Nah, jawabannya yang artikel itu karena kita akan belajar berpendapat, mengungkapkan pendapat, lalu menyatakan dukungan terhadap sebuah artikel, menyatakan kritik terhadap artikel tersebut, dan nanti kalau misalkan teman kita mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat kita harus belajar bagaimana cara menyikapinya. Boleh kita istilahnya memperdebatkan pendapatnya teman kita, tapi dengan cara yang benar. Nah, itu tujuannya. Kemarin masih ingat kan bahwa saya di slide yang sebelumnya saya tulis salah satu untuk berargumen atau berpendapat adalah sang peserta argumen atau sang peserta pendapat ini harus paham tentang materinya. Oleh karena itu, saya minta tolong teman-teman untuk baca 4 artikel tersebut. Masih ingat nggak ya? Yang kemarin minggu lalu? Nah, saya tulis di sini juga. Sudah dibaca belum keempat artikelnya? Dari keempat artikel ini kita memang punya tema yang berbeda-beda ya, jadi nggak bosen, nggak monoton kita hanya bicara moral atau iptek melulu. Dari keempat bacaan ini kalian ada yang punya ini nggak? Yang paling difavoritkan dari keempat ini? Atau mana yang paling pernah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari? Teman-teman yang lain mana ya? Aku cuma
cuman 5. Ntar ya, saya sambil manggil yang lainnya juga. Oh, masih kerja ya? Oke, saya panggilin. Oke, teman-teman, ada favorit nggak dari keempat artikel ini? Atau jangan-jangan malah belum dibaca semuanya? Oke, ada yang suka taat hukum. Oke, nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya nanti. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di awal pertemuan tadi, hari ini materi kita secara garis besar akan ada ini layoutnya. Ini hal-hal yang akan kita pelajari pada malam ini. Nah, kenapa saya minta tolong artikelnya dibaca? Nah, itu untuk membahas yang 4 butir ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya tertarik untuk membahas yang mewaspadai obat palsu di sekitar kita. Itu ada di halaman 65. Coba dibuka halaman 65. Modul 6. Oke, mewaspadai obat palsu di sekitar kita. Jadi apa sih inti ceritanya dari artikel ini? Artikel ini tuh membicarakan tentang apa? Oh, sebenarnya ini tuh ada dilema antara masyarakat ini sebenarnya punya harapan untuk hidup sehat. Tapi mereka itu harus dihadapi dengan besarnya biaya untuk meningkatkan kesehatan. Nah, jadi ini ada dilemanya. Atau kalau bahasa Inggrisnya sebutannya trade-off. Jadi kamu pilih A, nanti kamu yang B-nya kehilangan. Kalau kamu pilih B, yang A-nya hilang. Seperti itu. Yang A kamu mau pilih hidup sehat, tapi yang B ternyata biayanya mahal. Atau sebaliknya, oh saya mau menghemat biaya, tapi ternyata nanti standar kesehatannya malah menurun. Nah, itu yang dimaksud dilema itu apa sih? Harus memilih antara dua pilihan. Kemudian, ancaman beredarnya obat palsu. Artikel yang di modul 6 ini paling menekankan yang ini nih, ancaman beredarnya obat palsu. Nah, sekarang saya mau tanya nih teman-teman. Kira-kira apa saja pemicu tumbuh suburnya peredaran obat palsu di Indonesia? Nah, coba dijawab nih pertanyaannya. Apa pemicu tumbuh suburnya peredaran obat palsu di Indonesia? Dari harganya yang murah. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Atau mungkin ada teman-teman yang mau sharing dulu pengalamannya pernah beli obat atau menebus resep tapi bukan di tempat yang resmi. Maksudnya bukan di apotik gitu. Jadinya dapatnya malah obat yang abal-abal. Atau mungkin ada yang pernah punya pengalaman. Karena biaya obat untuk menebus obat asli mahal sekali. Ya, bisa termasuk itu. Salah satu faktor ekonomi.
Nah, kalau dari buku modul, pemicunya adalah pertama, rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap obat-obat palsu. Ini adalah menjadi salah satu pemicu. Kenapa sih kok di Indonesia itu banyak sekali ancaman obat palsu? Kemudian, nah, kita sendiri sudah tidak paham. Kemudian yang paling susah adalah tidak mudah membedakan obat palsu dan obat asli. Jadi pertama kita dasarnya itu memang kurang paham. Lalu yang kedua, ditambah kita bingung untuk membedakannya. Nah, itu tadi. Coba dibaca di yang mana ini? Paragraf kedua. Itu ada kan? Rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap obat-obatan palsu juga menjadi salah satu pemicu tumbuh suburnya peredaran obat palsu di negeri ini. Nah, itu tadi pemicunya. Lalu, bagaimana sih modus operandi para pelaku ini? Kalau dari artikel yang kita baca, caranya mereka itu mengumpulkan obat-obat yang sudah kadaluarsa, yang sudah lewat expired date-nya itu, kemudian mengganti labelnya. Nah, lalu dikemas dengan teknologi grafis. Jadi, mereka buat kemasan-kemasan baru. Jadinya tidak terlihat. Nah, kalau menurut saya kadang-kadang orang Indonesia ini sebenarnya pintar-pintar dan kreatif. Hanya saja, penerapan kecerdasan dan tanda kutip kekreatifannya ini, itu di tempat yang salah. Nah, sebenarnya untuk buat teknologi grafis seperti ini kalau menurut saya tidak mudah loh. Itu orang yang emang benar-benar belajar tentang grafis, tapi sayangnya penerapan ilmunya di jalan yang salah. Nah, kemudian modus yang sering dilakukan itu adalah mengganti obat generik menjadi obat bermerek. Nah, sekarang saya mau tanya nih, teman-teman ada nggak yang tahu artinya obat generik itu apa? Sering dengar ya obat generik. Apa yang dimaksud dengan obat generik? Pasti sering dengar ini. Kalau misalkan datang ke dokter, dok kasih yang generik aja. Pasti sering kayak gitu. Atau bahkan dokternya yang menawarkan. Generik sudah paten dari Bapepom. Oke. Nah, jadi apa bedanya obat generik dan obat bermerek? Nah, teman-teman pernah tahu contohnya apa ya yang paling ini? Panadol. Pernah tahu nggak? Panadol. Nah, kalau Panadol itu adalah nama merek. Jadi kalau misalkan teman-teman beli obat Panadol kan fungsinya untuk menurunkan panas, terus menghilangkan sakit kepala, nyeri, dan lain-lain. Nah, teman-teman lihat ingredients-nya, lihat komposisinya, itu ada yang disebut paracetamol. Nah, sebenarnya yang membuat Panadol ini berkhasiat untuk menghilangkan nyeri, terus menurunkan panas, dan juga yang bikin ngantuk itu adalah si paracetamolnya itu. Nah, paracetamolnya ini itu adalah zat yang terkandung. Nah, kalau obat generik, itu obatnya tulisannya nanti nggak seperti Panadol gitu nggak, tapi hanya
Misalkan dia campuran antara paracetamol dan apa gitu. Campuran antara jenis-jenis komposisi obat, tapi dia tidak bermerek. Jadi orang-orang itu tidak terlalu paham tentang obat generik. Padahal isinya sama aja. Orang-orang pahamnya yang bermerek ini. Orang-orang pahamnya Panadolnya itu. Nah, ini yang sering dipalsu orang-orang. Jadi obat generik itu dipalsu menjadi obat bermerek. Karena obat bermerek lebih terkenal. Lebih tahu. Coba kalau misalkan kita bilang paracetamol, siapa yang tahu? Nggak ada kan? Nah, sekarang kalau misalkan kita bilang ini Panadol, nah banyak kan yang tahu. Nah, itu kenapa para pelaku mengubah obat generik ini menjadi obat bermerek. Lalu kalau menurut teman-teman, jadi bagaimana nih cara menghindari obat palsu? Nah, ayo, udah dibaca belum tadi itunya, artikelnya? Oke, betul. Salah satunya memang memperhatikan nomor registernya. Dan punya jawaban lain? Saya tengok ke Facebook sebentar ya, manggilin teman-teman yang lain. Oke. Jadi dari berdasarkan artikel ini, nah ini nih tips-tipsnya atau cara-caranya. Nah, kalau kalian membaca artikelnya berarti kalian ini ya dapat ilmu-ilmu baru kan? Seperti apa-apa yang harus diperhatikan. Jadi membaca artikel itu tidak ada tidak ada ruginya lah. Malah lebih membuka wawasan. Oh ya, betul, betul Mbak Sri Haryanti, betul juga Mbak Santi Putri. Nah, jadi contohnya memperhatikan nomor registrasi sebagai tanda bahwa si obat ini sudah mendapat izin untuk dijual di Indonesia. Kemudian, misalkan kalau dari dapat resep dari dokter, diperhatikan juga mereknya ini sesuai atau tidak dengan resep Indonesia. Diperhatikan juga sudah terregistrasi atau belum, terdaftar di BPOM. Kemudian menebusnya, misalkan kalau dapatnya di rumah sakit, ya udah langsung di rumah sakit atau mungkin di apoteknya itu. Kemudian juga memeriksa kualitas kemasan. Kalau misalkan kemasannya kok udah lecek atau tidak seperti kalian merasa ragu ya misalkan, nah itu perlu dipertanyakan juga. Terus apalagi kalau misalkan ada tempelan-tempelan. Nah, itu perlu ditanyakan juga, apa nih bedanya? Bisa saja mungkin tempelannya itu hanya sebagai info bahwa obat ini mempunyai ramuan baru. Oh, oke, tidak mengapa. Tapi lebih baik ditanyakan kembali kepada petugas apotek atau rumah sakitnya. Betul, melihat bungkus kemasan rusak, ya segelnya tidak. Itu termasuk yang kualitas ini ya, kualitas kemasannya itu. Itu dia kurang lebih cara menghindari obat palsu. Nah, dari membaca artikel ini banyak ya ilmu-ilmu yang kita serap.
Nah, setelah membaca artikel ini, menurut kalian bagaimana artikel ini? Kalian setuju atau tidak setuju tentang artikel ini? Atau mungkin kalian punya pengalaman yang bisa diceritakan ke teman-teman lainnya? Berguna sekali, ya, betul. Ya, kalau menurut saya juga ini ya, awalnya tidak terlalu perhatian, seperti contohnya ini, nomor registrasi. Itu saya bahkan tidak pernah memperhatikan nomor registrasi. Nah, sekarang paling tidak kita dapat ilmu baru. Nah, sekarang kita coba yang modul ke-7 ya. Bukan modul 7. Modul 8. Sorry, salah ketik nih. Kita buka modul 8 ya, halaman 93. Nah, judulnya yang modul 8 ini adalah tentang moral. Judulnya perlunya sensitivitas. Nah, kalau yang ini memang sedikit sensitif artikelnya. Jadi artikel ini diambil waktu tahun 2007 ya, sudah lama. Tapi sepertinya kita masih bisa menggunakan pelajaran yang terdapat dalam artikel tersebut. Nah, teman-teman udah baca belum nih? Nah, ini ceritanya itu bahwa ketika Ratu Inggris memberikan gelar kesatria terhadap Salman Rushdie. Jadi siapa sih Salman Rushdie itu? Salman Rushdie adalah seorang novelis kelahiran India. Ia hijrah ke Inggris dan kemudian memperoleh kewarganegaraan di Inggris. Nah, masalahnya adalah ketika si Salman Rushdie ini menulis novel yang berjudul Ayat-ayat Setan, atau kalau di bahasa Inggris kan Satanic Verse. Dalam novelnya, ya dia menghina dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi novel ini terbit pada tahun 1988. Kemudian pasti ya mendapat protes dari umat Islam di berbagai negara. Bahkan peradilan tertinggi di Iran dan Pakistan itu seperti oke lah, ini darahnya halal untuk dibunuh, seperti itu. Nah, tapi tidak hanya berhenti sampai situ, karena ternyata ulama Pakistan itu menganugerahkan gelar kehormatan tertinggi atau disebut Saifullah atau pedang Allah kepada Usamah bin Laden. Nah, padahal si Usamah bin Laden ini merupakan tokoh yang paling dicari Amerika Serikat dan sejumlah negara barat ya, termasuk si Inggris ini ya, karena dianggap sebagai teroris dunia. Nah, yang pasti ya penghargaan kepada Usamah bin Laden ini alasannya sih sebagai pembalasan atas penghargaannya terhadap si Salman Rushdie. Nah, jadi seperti motifnya itu sebenarnya terlihat
kelihatannya sih seperti balas dendam. Tapi atas dasar balas dendam, kita tidak bisa membenarkan semua cara. Nah, di sini ada cerita-cerita bahwa di halaman baliknya, di halaman 94, itu ada anjuran dari sang penulis bahwa ini 2 paragraf terakhir, kita harus sensitif pada perasaan dan pendirian pihak atau orang lain. Nah, lalu juga ada seringkali konflik atau gesekan di tengah masyarakat terjadi karena kurang sensitif terhadap perasaan dan pendirian orang lain. Nah, seperti itu. Jadi, inti dari artikel ini adalah kurangnya kesensitivitasan dari masyarakat. Kenapa? Makanya hal itu bisa terjadi. Nah, kalau dari teman-teman bagaimana nih? Teman-teman menyikapi pemberian gelar kesatria terhadap Salman Rushdie oleh Ratu Inggris. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak setuju ya? Tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena kita belajarnya adalah cara mengemukakan pendapat, bukan mencari kebenaran. Jadi teman-teman nggak apa-apa nih, saya mau tahu pendapatnya teman-teman. Harus sensitif pada perasaan orang lain dan pendirian orang lain. Kalau dari artikel ini memang dilihat bahwa sebenarnya Inggris itu sebenarnya negara yang menghormati semua agama. Di artikel ini tertulis seperti itu. Nah, namun mungkin karena mungkin dianggap novelnya itu sudah terbit sejak 19 tahun yang lalu, 19 tahun terbit, setelah itu ya sudahlah, oke, kita kasih gelar kesatria ini. Nah, mungkin pertimbangan-pertimbangan itu yang dipikirkan oleh Ratu Inggris. Ya, betul-betul. Jadi harus ada saling tenggang rasa antar agama yang dianut. Kalau menurut Mbak Ayu gimana? Mbak Ayu Anggita Sari atas ini pemberian gelar. Tenang aja, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Kalau misalkan punya pendapat yang bahkan bersilangan, it's okay. Oh, nggak dengar loh. Kalau sekarang dengar nggak? Suara gimana? Oke nggak? Tes? Cek. Ada suara, oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, selain di agama, tingkah laku keseharian, betul, sangat penting antar sesama. Iya, betul. Bahkan kadang-kadang itu hal-hal yang membuat berselisih itu hal-hal kecil yang ada di kehidupan sehari-hari. Hal-hal sepele itu yang bahkan bisa membuat orang itu jadi bertengkar. Nah, anggap aja misalkan gini, hari Jumat, umat muslim harus ini kan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kadang-kadang misalkan kalau jamaahnya itu membludak sampai ke jalan, mau tidak mau kan harus menutup jalan. Nah, itu orang-orang yang non
agama lain juga harus pengertian. Nah, seperti itu. Nah, lalu juga dibalik nih, kalau misalkan kita sedang sahur, lalu kita kan biasanya berparade terus nyalain kentongan untuk membangunkan semua warganya. Nah, itu kita juga harus dibalik nih, kita juga harus pengertian. Yang lain yang tidak sahur ya memang waktunya mereka untuk tidur. Jadi harus saling menghargai. Nah, kalau yang ini gimana nih menurut pendapatnya teman-teman? Ketika alasannya sih sebagai ini ya, pembalas dendam terhadap penghargaan yang diberikan si Salman Rushdie. Lalu si ulama Pakistan menganugerahkan gelar kehormatan yaitu Saifullah kepada Usama bin Laden. Padahal ya kita tahu sendiri bahwa Usama bin Laden ini orang yang paling dicari Amerika Serikat. Nah, kalau dari teman-teman, kalau yang ini yang kedua ini, kasus yang kedua, yang sebagai alasan, ya alasannya sih balas dendam ya. Oke, Mbak Sri Haryanti menjawab, balas dendam tidak bisa diterima. Oke, ada yang punya jawaban lain? Mungkin Mbak Jasmine ada jawaban, mungkin Mbak Jasmine atau Mbak Santi, Mbak Waryanti punya jawaban. Oh, oke. Menurut saya kalau atas nama balas dendam, oke lah. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang sih balas dendam ini tidak bisa dijadikan pembenaran atas semua tindakan kita. Seperti misalkan nih, ada keluarga korban, misalkan bapaknya dibunuh, lalu si anak setelah dewasa dia akan membunuh si pembunuh bapaknya ini dengan dalihnya sih balas dendam. Nah, kalau menurut saya balas dendam itu tidak bisa menjadi sebuah pembenaran atau mungkin pelegalan sebuah tindakan. Oh, oke lah ini boleh karena kan kita balas dendam. Nah, tidak harus seperti itu. Ini yang dari modul 8 ya, halaman 93. Merasa agama dia paling benar. Ya, kadang kita juga merasa benar sendiri. Itu juga tidak baik. Ini di yang artikel halaman 93 ya. Nah, sebelum kita lanjut ke submateri yang kedua yaitu menulis hasil wawancara, saya tadi udah tanya, ada yang menjawab favoritnya adalah yang ini ya, nomor halaman 79, halaman hukum ya, Mbak Santi Putri. Halaman 79 yang tentang hukum itu ya. Menurut Mbak Santi Putri, kenapa artikel ini menjadi favorit untuk Mbak Santi Putri? Atau karena memberikan banyak ilmu baru, ataukah karena artikel ini membuka wawasan? Kalau sekarang oke. Lanjut ya. Loh, kok tinggal berapa nih? Jadi tadi kenapa kok Mbak Santi Putri memberi nilai
yang halaman 79 ini atau yang tentang hukum ini menjadi favoritnya Mbak Santi? Apakah ada alasan tertentu? Apakah karena membuka wawasan ataukah karena memberi ilmu baru? Kalau yang lain mungkin ada yang punya artikel favorit dari keempat ini. Kalau saya sih favoritnya yang tentang obat tadi. Ya betul. Kan dapat ilmu yang baru yang tidak diketahui sebelumnya. Oke. Oke. Berarti sepertinya tidak ada masalah ya yang membahas tentang 4 artikel ini. Saya kira sih cuman kekurangannya karena kita tidak bertemu langsung, maksudnya tidak tatap muka langsung, jadi saya tidak bisa langsung menilai bagaimana cara teman-teman untuk berpendapat atau mungkin cara teman-teman untuk memberi dukungan sebuah artikel atau bahkan mungkin mengkritik sebuah artikel tersebut atau mungkin adu argumen antara dua orang. Kalau tidak ada masalah kita lanjut ya. Ini sudah saya singgung dari beberapa pertemuan yang lalu. Saya ingin sekali mengajarkan teman-teman untuk menulis hasil wawancara. Nah, jadi malam ini setelah kita membahas artikel, subbab yang kedua yang akan kita bahas adalah yang ada di modul 7, halaman 81. Oh iya, betul sekali. Betul sekali Mbak Sri Haryanti. Oke, ini kita lanjut yang ke bahasan menulis wawancara ya. Ada di modul 7, halaman 81. Sudah ketemu semua? Modul 7 halaman 81. Nah, malam ini kita akan belajar mengenai pengertian apa itu wawancara. Kemudian saat kita akan melakukan wawancara, apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, ini saat kita nanti turun atau terjun ke lapangan, kita sudah mendapat gambaran, oh yang harus dipersiapkan ini. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya memasuki pelajarannya, saya mau tanya, kemarin hari Jumat atau hari Sabtu ya, saya post di grup Kejar Paket C Angkatan 2, itu tentang yang talk show online dari PPI Taiwan dan radio PPI Dunia. Hari Jumat atau hari Sabtu itu. Ada yang mendengarkan tidak? Nah, kalau kemarin sih kita membahas ini ya. Jadi seru banget itu. Penyiarnya, kapan udah lewat kemarin tanggal 29 Maret. Hari Minggu jam setengah 7 waktu Indonesia Barat, berarti setengah 8-nya ini ya. Setengah 8-nya Taiwan. Oh, oke. YouTube-nya mungkin cuma audio. Kemarin sudah saya mintakan ke penyiarnya. Cuman belum diberikan ke saya. Iya, nanti saya juga maunya itu dijadikan salah satu contoh. Jadi teman-teman juga ikut dengerin.
Iya. Iya, jam jam 6 Indonesia Barat kan. Kan itu disiarkan untuk seluruh mahasiswa yang ada PPI-PPI-nya itu, mulai dari PPI Taiwan, PPI negara-negara lain, semuanya bahkan sampai Indonesia. Makanya kita pakai standar waktu WIB. Tapi nanti yang tinggal di luar negeri menyesuaikan. Jadi jam setengah 8-nya Taiwan. Jam setengah 7-nya Indonesia, setengah 8-nya Taiwan. Jadi kemarin tuh seru banget. Yang penyiarnya itu dari Jerman dan pembicaranya itu dari Taiwan. Pembicaranya dari Taiwan, beliau sedang kuliah di NPUST, Pingtung. Dan yang penyiarnya sedang bersekolah di Jerman. Nah, jadi kemarin itu programnya PPI Taiwan untuk mempertemukan kedua orang ini dan melaksanakan talk show. Oke, saya sambil absen ya Mbak Tira. Nah, kemarin itu isu yang dibincangkan adalah, teman-teman pernah dengar ini nggak ya? Masyarakat ekonomi ASEAN. Pernah dengar nggak? Atau biasanya disingkatnya MEA. Ya, setuju, benar-benar menghadapi MEA. Iya, jadi ini ceritanya gini. Tahun 2015 nanti, di akhir tahun 2015, negara-negara di ASEAN ini itu persaingannya akan benar-benar terbuka. Jadi arus perdagangan dan arus tenaga kerja itu boleh saling memasuki negara-negara lainnya. Iya, di Detik ada, di Okezone banyak. Bahkan di Indonesia sudah banyak kajian-kajiannya. Nah, maksud saya teman-teman yang di Taiwan ini juga jangan sampai ketinggalan berita-berita seperti itu. Itu kenapa makanya kita juga mengadakan kajian seperti itu. Dan juga saya ikut postkan di grup Kejar Paket C. Nah, jadi kemarin itu kalau misalkan apa sih dampak-dampaknya kalau misalkan negara-negara di ASEAN ini ternyata boleh bersaing satu sama lain. Kalau dulu Indonesia sendiri, Singapura sendiri. Nah, kalau sekarang itu boleh saling bersaing, boleh saling mengirimkan barang, boleh saling ekspor, impor. Bahkan tenaga kerja itu juga boleh pindah-pindah dari negara satu ke negara yang lainnya. Nah, kalau kemarin itu temanya tentang pangan ini ya, hewani. Jadi tentang swasembada sapi atau mungkin juga tentang budidaya atau mungkin peternakan-peternakan ikan. Nah, itu membahas strategi-strategi yang harus Indonesia persiapkan supaya nanti tidak kalah saing dengan negara lain. Nah, kemarin itu juga ada sesi tanya jawab. Jadi, kalian para pendengar kalau misalkan gregetan atau mungkin ingin tahu, itu boleh tanya lewat Twitter atau mungkin lewat chatnya. Jadi kalau misalkan kalian buka linknya kemarin itu, kalian bisa chat dengan para pendengar semuanya, saling tukar pikiran. Pokoknya seru banget. Ada juga sih pertanyaan-pertanyaan, seperti yang diajukan oleh Mbak Sri Haryanti ini, Indonesia siapkah untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Siap nggak sih Indonesia bersaing dengan negara-negara lain? Kemarin itu juga ada yang bertanya seperti itu. Kemudian pembicara menjawabnya bahwa sebenarnya Indonesia ini sudah cukup potensial
sudah cukup siap, tapi yang tidak yang menjadi penghalang adalah setiap kali kita menghadapi pergantian presiden, kadang-kadang kebijakan-kebijakan atau strategi-strateginya itu menjadi ganti lagi. Itu jawabannya tadi itu udah dijawab. Jawabannya adalah sebenarnya sudah siap, asalkan strategi-strategi yang udah dipetakan itu dilaksanakan dengan konsisten. Yang bikin nggak konsisten adalah setiap kita ganti presiden, kita ganti strategi lagi. Itu tadi salah satu jawabannya. Nah, itu tadi salah satu pertanyaan dan mungkin jawabannya. Nah, kalau misalkan kalian kemarin itu benar-benar mendengarkan, pasti kalian ada rasa ingin tahu dan ada rasa gregetan untuk bertanya. Kalian bisa langsung tanya langsung, chat langsung di situ. Nanti mungkin saya sharekan link YouTube-nya juga. Nah, itu maksud saya supaya kalian jam segitu masak. Iya, memang itu salah satu kendalanya ya. Nah, itu sebenarnya saya tujuannya adalah supaya teman-teman berlatih mengasah rasa ingin tahu, kemudian belajar berani bertanya. Nah, itu sudah seperti menjadi ini ya, wartawan. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau komplit lagi, setelah mendengarkan itu, teman-teman rangkum semua. Nah, itu yang menjadi benar-benar istilahnya pure wartawan. Itu ceritanya. Asal usulnya kenapa saya sarankan teman-teman untuk mendengarkan talk show kemarin itu. Gitu ceritanya. Jadi siapa nih yang dengerin kemarin? Nggak ada yang dengerin. Jangan khawatir, jangan kecil hati. Mungkin beberapa hari lagi teman-teman PPI akan menyebarkan notulennya atau biasanya disebut kayak summary hasilnya ini, hasil wawancaranya itu. Oh iya, yang baru datang tadi sudah saya absen semua ya. Bentar ya, saya cek dulu, saya cek presensinya. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi sepintas cerita saya soal yang kemarin itu. Oke, sekarang yuk dibuka modulnya halaman 81. Halaman 81 itu membicarakan apa itu wawancara. Jadi wawancara itu merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau kepada sebutannya narasumber. Jadi narasumber ini seorang ahli atau pihak yang berwenang dalam membahas masalah atau topik tertentu. Itu yang disebut wawancara. Karena udah banyak contoh ya, udah bisa lah membayangkan wawancara itu apa sih artinya. Kalau misalkan dilihat dari jenisnya, jenis wawancara ini bisa dibedakan menjadi dua.
dari tingkatan kebebasan dalam mengajukan pertanyaan. Pertama itu wawancara terstruktur, kedua wawancara yang bebas. Kalau yang terstruktur ini berpedoman pada sebuah skrip atau mungkin sebuah panduan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu sudah terstruktur. Kalau yang wawancara bebas, itu wawancara yang dilakukan tanpa memerlukan pedoman wawancara. Jadi nggak pakai pedoman, langsung gitu. Nah, kalau misalnya menurut kalian, teman-teman pernah melihat yang namanya bukan empat mata nggak? Kalau menurut kalian, kalau bukan empat mata, itu memang jenisnya talk show. Tapi kan ada kegiatan di mana tanya jawab dari seorang presenter, dari seorang MC, menanyakan atau menggali informasi dari seorang narasumber. Jadi ada kegiatan yang disebut wawancara, walaupun dibalut dengan acara talk show seperti itu ya. Nah, kalau menurut kalian, bukan empat mata itu termasuk yang wawancara terstruktur atau bebas? Apa nih? Kalau menurut kalian gimana? Oke, ada yang menjawab, Mbak Santim jawab terstruktur. Ada yang punya jawaban lain? Kenapa kalau menurut Mbak Santi jawabannya terstruktur? Mungkin ada yang punya jawabannya, ada yang menjawab, oh ini tuh masuk wawancara bebas gitu. Nah, kalau menurut saya jawabannya, kalau contohnya bukan empat mata, itu adalah wawancara yang terstruktur. Kenapa? Karena si Tukul, si pembawa acaranya ini sudah mengikuti pakem-pakem atau panduan yang diberikan dari tim acara atau mungkin tim kreatif. Jadi ingat nggak kalau misalkan si Tukul ini kalau bertanya dia itu lihat ininya mini tab-nya dia itu ya, atau mungkin dia sebutnya kembali ke laptop. Nah, seperti itu. Ya, betul, karena pertanyaannya sudah disiapkan dari sebelumnya. Betul-betul. Baik dari segi tema yang diambil. Iya, betul. Nah, jadi maksudnya wawancara terstruktur itu belum tentu wawancara yang formal yang harus tidak ada tertawanya atau bagaimana, tapi dilihat dari persiapan-persiapannya itu. Apakah menggunakan persiapan sebelumnya atau langsung gitu. Nah, itu tadi jenis wawancaranya. Kalau dari jenis wawancaranya gampang ya. Maksudnya nggak ada masalah gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini. Teman-teman datang ke lokasi kejadian, misalkan ya ada kebakaran. Lalu kalian ini seorang wartawan dari majalah ABC gitu misalkan. Lalu kalian melakukan wawancara. Itu wawancara terstruktur atau wawancara bebas? Kalau menurut teman-teman gimana?
Oh iya, ini Mbak Putri Delima, NIS-nya nomor berapa ya? Ayo teman-teman, tadi dijawab dulu kalau misalkan langsung datang ke kejadian wawancara nih. Kalau misalkan teman-teman datang ke sebuah, misalkan bukan datang ya, misalkan kalian ada kebakaran nih di kota. Lalu kalian adalah seorang wartawan dari majalah ABC. Nah, pasti kan teman-teman harus mau tidak mau harus meliput kan, harus datang ke tempat kejadian. Lalu teman-teman pasti bertanya tuh ke warga-warga yang sekitarnya itu kan, pasti kalian mencari informasi. Salah satunya adalah bertanya. Nah, kalau menurut kalian wawancara itu yang korban kebakaran itu, kalian mau melakukan wawancara terstruktur atau wawancara bebas? Oke, ada yang menjawab terstruktur, ada yang menjawab bebas. Kalau menurut saya, kalau misalkan langsung kejadiannya seperti on the spot seperti tadi, kalau menurut saya wawancaranya adalah bebas. Jadi kita tidak kita tidak waktu datang itu kita tidak ada pedoman-pedomannya. Kita hanya berpedoman 5W1H itu tadi yang hanya kenapa, apa, siapa, bagaimana, kapan, gimana. Nah, seperti itu misalkan. Tapi kita tidak ada tuh pedomannya sudah ada ketikan pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah seperti itu. Itu tidak ada karena pertanyaannya akan mengalir sesuai keadaannya. Nah, misalkan contohnya gini nih. Ketika kalian datang menemui ini korban atau mungkin datang ke spot kejadian, tempat kejadian, kalian akan bertanya, kenapa nih ini kejadiannya, apa sumber penyebab kebakaran? Misalkan karena kompor gas meledak atau mungkin karena konsleting listrik. Nah, seperti itu. Setelah kalian menanyakan sebab, akibat, dan lain-lain, kalian menanyakan adakah korban jiwa. Nah, kan bisa saja kejadiannya, oh tidak ada korban jiwa, oh oke lah. Tapi bisa saja kejadiannya, oh ada korban jiwa misalkan. Nah, lalu muncullah pertanyaan selanjutnya. Korban jiwanya siapa? Berapa banyak? Bagaimana keadaannya? Apakah meninggal ataukah hanya luka-luka? Nah, misalkan seperti itu misalkan. Nah, kemudian kalau misalkan luka-luka dirawat di rumah sakit mana? Mungkin kalian ingin melakukan investigasi lebih dalam. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada pedomannya. Karena pertanyaan itu akan timbul pada saat kalian di tempat kejadian. Jadi mengikuti situasi dan kondisi dari kejadian itu tersebut. Jadi bukan kalian menulis di kertas atau mungkin menyiapkan teks bahwa oh saya akan bertanya korban di mana atau bagaimana, nah seperti itu kan. Kalau kejadiannya tidak ada korban kan berarti ya sudah, pertanyaan berhenti sampai situ saja. Nah gitu bedanya yang wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Itu bedanya. Sudah ada gambaran ya apa bedanya yang terstruktur dan bebas? Sudah kebayang ya? Bisa ya membedakan mana yang terstruktur dan mana yang bebas. Kalau dari dua contoh yang sudah saya berikan tadi. Karena yang bebas itu memerlukan improvisasi.
Nah, kalau misalkan udah jelas, oke. Kalau misalkan sudah jelas, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Yang baru datang tadi Mbak Putri Delima, nomor listnya berapa ya? Atau Mbak Putri Delima itu nama aslinya di sini? Nanti tolong dijawab ya Mbak Putri Delima, nomor listnya berapa? Soalnya saya nggak tahu nomor listnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kemudian adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian akan melakukan sebuah wawancara. Oh, nomor 55. Oke. Apa saja hal yang perlu diperhatikan? Pertama adalah kerahasiaan sumber informasi dan berita yang diberikan. Loh, kenapa kok harus dirahasiakan? Nah, kalian pernah tahu nggak kalau misalkan ada di talk show, ketika temanya itu sedikit sensitif, nah contohnya seperti ini. Misalkan temanya mengundang, sorry nih, teman-teman yang melakukan pekerjaan seks komersil, teman-teman yang mendapatkan uang panas, tanda kutip uang panas itu ya, teman-teman yang bekerjanya di dunia malam. Nah, seperti itu. Kadang-kadang para pelaku atau orang yang menekuni bidang itu maunya identitasnya tidak diungkap. Nah, oleh karena itu kita juga harus menjaga ini kerahasiaan sumber informasi dan berita yang diberikan. Contohnya itu tadi ya. Atau mungkin teman-teman pernah tahu nih yang misalkan penjual-penjual ini nih, penjual-penjual terus nanti dia pakai boraks atau mungkin bahan pengawet apa gitu. Nah, misalnya kalau misalkan di berita itu kan dia suaranya disamarkan, terus mukanya pakai topeng atau mungkin hanya dilihatkan siluetnya itu ya. Nah, itu adalah contoh kerahasiaan. Jadi suaranya yang didengar itu cuman bukan suara aslinya, bahkan cuman ya saya pakai borak itu sudah 12 tahun yang lalu ya. Nah, seperti itu, kayak gitu contohnya. Nah, jadi kita juga harus menghargai nih si narasumber kita itu mau diungkap atau tidak data dirinya. Nah, seperti itu. Iya, pakai nama samaran, bogel, gitu-gitu, cendol, gitu-gitu kan. Nah, kita pokoknya harus menghargai ya kalau misalkan mereka tidak mau disebarluaskan datanya atau informasinya, ya kita nggak boleh maksa karena itu memang sudah ada kode etiknya. Kita yang harus sebagai wartawan itu yang harus menghargai. Nah, lalu yang kedua itu adalah kecermatan pencatatan. Nah, dilihat nih, kalau misalkan kelihatannya narasumbernya itu ngomongnya misalkan cepet tek 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 atau mungkin waktu wawancaranya itu hanya singkat, nah mungkin lebih baik kita pakai perekam. Atau kalau misalkan kita terlihat oke lah, bisa lah sambil nulis nih, sambil ditulis poin-poinnya, monggo boleh pakai ini, hanya ditulis. Nah, yang penting adalah kecermatan pencatatannya ini, jangan sampai kita kehilangan info-info yang penting atau bahkan kita salah mencatat info-info yang penting seperti tanggal terus tempat kejadian. Nah, itu kan sangat fatal ya kalau misalkan kita tidak cermat dalam mencatatnya. Nah, ini adalah hal-hal yang mau tidak mau ketika kalian nanti menjadi wartawan harus dipersiapkan. Kemudian ini
dampak sosial atau apa sih yang terjadi jika jika hasil wawancara itu disebar. Nah, misalkan tadi nih yang pakai borak itu, misalkan sebut aja dia membuat pizza namun berpengawet boraks misalkan. Nah, kalau misalkan hasil wawancaranya ini disebarkan ke publik, apa sih dampak sosialnya? Oh, dampak sosialnya bisa saja masyarakat menjadi lebih hati-hati. Jadi lebih bisa membedakan mana yang menggunakan pengawet yang natural, alami, dan yang menggunakan boraks. Nah, misalkan seperti itu, menjadi lebih hati-hati. Atau mungkin dampaknya bisa saja masyarakat malah menjadi paranoid. Sama sekali benar-benar menghindari yang namanya jajan di luar. Nah, dampak-dampak seperti itu juga harus kalian perhatikan. Kemudian kendalanya bisa juga ada yang keempat, yaitu kendala waktu dan tempat. Nah, kadang-kadang waktu yang kalian miliki tidak sama dengan waktu yang dimiliki oleh si narasumber. Maksudnya, waktu ini ya waktu luang untuk bertemu misalkan, atau mungkin tempatnya kalian dari dua tempat yang jauh berbeda. Nah, ini juga harus perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima adalah keberlanjutan hubungan antara kalian, maksudnya si sang pewawancara dengan sumber informasinya ini. Nah, apakah kalian, oh ya udah, saya cuma sebatas mencari informasi saja kok, gitu misalkan, atau oh saya harus menjaga silaturahmi antara saya dan si narasumber ini. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Kadang-kadang juga hubungan wartawan dan dengan narasumbernya itu tidak selalu berjalan mulus. Bahkan ada sebuah film dokumenter yang menceritakan skandal yang terjadi antara sang pewawancara atau sang reporter dengan sang narasumbernya ini. Bahkan dalam filmnya itu sang wartawannya itu harus dikeluarkan dari kantornya, harus dipecat istilahnya. Nah, ini adalah kelima hal yang perlu diperhatikan ketika kalian menjadi wartawan, atau 5 hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian melakukan wawancara. Untuk yang materi wawancara, saya potong sampai di sini dulu dan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi sampai malam ini kita baru sampai di halaman 81 ya. Yang beberapa hal yang perlu diperhatikan itu. Nah, itu. Minggu depan kita akan belajar cara menulis wawancara dan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman kalau misalkan saya dapat linknya yang dari narasumber talk show kemarin itu, nanti saya bagikan di grup. Tidak ada PR. Hanya saja pesan saya dibaca materi yang halaman 81 ini, menulis wawancara. Kemudian halaman menulis hasil wawancara dan membuat kalimat tanya dalam wawancara. Jadi halaman 81 dan halaman 95. Halaman 81 dan 95. Dibaca saja materinya. Nanti kalau misalkan saya sudah dapat linknya yang rekaman talk show kemarin, nanti saya sharekan. Jadi teman-teman bisa ada gambaran bagaimana wawancara itu. Kalau dari saya, materinya cukup sampai di sini. Kalau dari teman-teman, dari materi awal tadi yang tentang menanggapi artikel sampai yang wawancara ini, apa ada yang ingin ditanyakan?
Terus saya mau bahas yang soal bahas sebentar saja. Yang soal UAS itu saya dapat jadwal dari KDI bahwa akan dilaksanakan di KDI tanggal 3 Mei. Teman-teman sudah tahu belum ya? Jadi katanya UAS-nya tidak yang seperti dulu, tidak yang saya kasihkan ke teman-teman terus teman-teman kumpulkan ke saya, tapi konsepnya adalah kalian mengerjakan on the spot. Jadi langsung datang, langsung dapat soal, langsung dikerjakan. Oh, belum diberitahu. Oke. Ya mungkin nanti tunggu konfirmasi dari pihak akademik ya. Oke, enggak. Oh, kalau masalah tidak bisa libur atau tidak itu masih jadi pertimbangan kita, kita belum memutuskan bagaimana baiknya. Tapi kalau dari sejauh yang saya tangkap, pihak akademik ingin mengadakan UAS-nya itu on the spot. Ini juga untuk melatih teman-teman waktu UNAS tidak kaget. Kalau masalah jadwal itu so far sejauh ini saya yang tahu adalah tanggal 3 Mei. Tapi nanti ya tunggu dulu ya, tunggu pengumuman resmi dari pihak akademik. Saya pikir malah teman-teman sudah tahu gitu, makanya saya mau diskusi rencananya itu. Tapi kalau misalkan belum tahu, ya sudah nanti kita tunggu pengumumannya dari akademik saja. Setelah itu saya mau diskusi yang tentang konten untuk UAS-nya itu. Gimana? Sebentar. Kemarin ya itu masih kita bicarakan. Oh, oke. Oke, karena sudah jam 10:30, saya maunya lanjut diskusinya di pertemuan selanjutnya aja gitu. Oh iya, iya Mbak Sri Haryanti, iya juga Mbak Santi. Ya, so far dari saya baru tahu infonya itu. Tapi kalau memang belum jadi keputusan yang pasti, berarti kita tunda dulu saja diskusinya. Bagaimana bentuk soalnya, itu nanti kita tunda nanti saja. Oke, kalau dari saya materinya sampai hari ini hanya sampai di situ. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, saya mau akhiri pertemuan ini. Jadi tentang materi, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau soal materi sudah oke, saya akhiri sampai sini. Minta maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa dibaca modulnya halaman 81 dan 95. Kalau dari saya akhiri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh iya, kalau masalah UAS nanti kita diskusikan nanti ya, next pertemuan.
Soalnya kalau dibahas sekarang juga nggak cukup kayaknya. Udah jam setengah 11. Oke Mbak Sri Haryanti, ntar kita bahas lagi ya masalah yang UAS itu. Oke, selamat malam, selamat belajar, selamat baca materi.